Pagi hari ini kita merayakan Pantai Kosta. Dan saya percaya beberapa dari kita mungkin sudah menantikan agar Roh Kudus memenuhkan kembali hidup kita, memulihkan hidup kita, mengurapi kembali hidup kita dengan urapan yang baru. Pagi hari ini sebelum kita nanti akan berdoa, kita akan altar call, kita akan sama-sama muji, menyembah Tuhan, minta Tuhan melawat kita semua. Kita akan landasi terlebih dahulu dengan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang dipenuhkan oleh Roh Kudus. Sama-sama katakan dipenuhkan oleh Roh Kudus. Dan untuk itu saya mengundang Bapak Ibu kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan membaca di dalam Efesus 5 ayat 18. Efesus pasal 5 ayat 18. Kita akan baca 1, 2, 3. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu kasih. Firman Tuhan ini berkata, janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Bagi hari ini sungguh menarik bahwa Rasul Paulus mencatat firman Tuhan ayat ini tentang kepenuhan Roh Kudus dan membandingkan dengan orang yang sedang mabuk. Sungguh menarik perbandingan ini. Tetapi kalau boleh dipikir-pikir, orang yang sedang mabuk itu selalu dipengaruhi oleh sesuatu. Benar gak Bapak Ibu kasih? Dia sedang di bawah pengaruh apa? Di bawah pengaruh alkohol. Benar Bapak Ibu kasih? Orang yang sedang mabuk itu seperti itu. Orang yang sedang mabuk itu pilihannya cuma dua biasanya. Setelah mabuk, nanti kalau udah ketawa-ketawa sendiri, ngomong-ngomong, tiba-tiba ketawa-ketawa sendiri. Teman saya kalau mabuk mukanya mulai merah, terus ngomong-ngomong sebentar ketawa, ngomong-ngomong sedikit ketawa. Itu sedang mabuk. Atau kalau orang sedang mabuk, bisa lama sedikit-sedikit marah. Apa-apa dibanting, apa-apa dipecahin, itu sedang mabuk. Makanya jangan deket-deket sama orang yang sedang mabuk. Orang yang sedang mabuk itu cara berpikirnya berbeda, punya keberanian yang berbeda, cara mungkin mengendalikan dirinya juga berbeda, cara mengambil keputusannya bisa berbeda, cara bicaranya juga beda, berubah. Benar nggak Bapak Ibu kasih? Itu orang yang sedang di bawah pengaruh alkohol. Makanya firman Tuhan, jangan kamu mabuk, tetapi hendaklah kamu penuh dengan apa Bapak Ibu kasih? Roh Kudus. Orang yang sedang dipenuhi Roh Kudus juga sama juga. Dia sedang dikendalikan hidupnya oleh apa? Roh Kudus yang memenuhkan hidupnya. Amin. Ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita, cara berpikir kita akan berbeda. Cara kita mungkin mengendalikan masalah, cari jalan keluar pasti berbeda. Kita akan diberi keberanian oleh Roh Kudus untuk menyelesaikan setiap pergumulan hidup kita. Amin Bapak Ibu kasih. Itu orang yang sedang dipenuhi oleh Roh Kudus. Karakternya juga akan berubah, pikirannya akan berubah, hidupnya akan diubahkan oleh Roh Kudus yang memenuhkan hidupnya. Siapa yang rindu untuk Roh Kudus memenuhkan hidup kita pada pagi hari ini, boleh lambaikan tangan. Saya percaya ketika Roh Kudus menjamah kita, memenuhkan, memulihkan hidup kita, mengurapi hidup kita, ada sesuatu yang berubah dalam hidup kita pada pagi hari ini. Amin. Dan memang Tuhan berkata begini, hendaklah kamu penuh dengan roh. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Ada bahwa Alkitab bisa digarisbawahi, kalau pakai handphone bisa di-highlight. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Firman Tuhan ini dalam bahasa aslinya bukan berkata, hendaklah kamu sekali aja dipenuhi dengan roh. Dipenuhkan sekali dengan Roh Kudus, cukup. Tidak begitu Bapak Ibu. Mungkin Anda sudah pernah mengalami kepenuhan Roh Kudus waktu KKR, waktu mungkin altar call, mungkin waktu acara kebaktian Anda pernah mengalami kepenuhan Roh Kudus. Tetapi firman Tuhan tidak berhenti di situ. Firman Tuhan dalam bahasa aslinya, hendaklah kamu terus-menerus selalu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Siapa yang rindu kita dipenuhkan tiap hari dengan Roh Kudus? Saya percaya kita boleh diberkati pada pagi hari ini. Amin.
Hendaklah jangan puas dulu pernah dipenuhi Roh Kudus. Dulu Tuhan pernah melawat aku. Dulu aku pernah mengalami bahasa roh. Dan Tuhan pernah melawat aku. Saya percaya biarlah kita tiap hari dipenuhkan oleh kuasa dari Roh Kudus. Hendaklah kamu dipenuhi terus dengan Roh Kudus. Gambarnya begini Bapak Ibu kasih. Sini ada yang ke gereja naik motor. Ada yang ke gereja pakai mobil. Gak mungkin mobil itu cuma atau motor itu cuma diisi bensin sekali. Terus bisa jalan semua hidup. Benar gak Bapak Ibu kasih? Kita perlu di-recharge, diisi terus, dipenuhkan terus. Berjana hidup kita ini. Jangan pernah kosong, terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga kita diberi kuasa, diberi kekuatan untuk menghadapi hidup kita pada pagi hari ini. Amin. Saya mau kasih contoh murid-murid Tuhan Yesus. Itu juga dipenuhi oleh Roh Kudus berapa kali. Gak puas hanya sekali saja. Biar ini membuka cara berpikir kita, firman Tuhan yang kita baca pagi hari, hendaklah kamu dipenuhkan oleh Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat 3b berkata, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Setiap orang yang percaya kita semua sebagai anak Tuhan, di dalam hidup kita ada Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Murid-murid Tuhan Yesus pun sama. Setiap Yesus mengaku Yesus adalah Tuhan, Roh Kudus itu tinggal di dalam hidup kita. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Siapa yang percaya Roh Kudus tinggal dalam hidup kita boleh lambaikan tangan. Kita semua Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Dan kemudian waktu dalam pelayanan Yesus menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Ini yang kedua. Yang pertama, waktu terima Tuhan pasti ada Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Yang kedua, Yesus menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Yohanes 20 ayat 22 sampai 23 berkata, sudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa, orang tetap ada, dosanya tetap ada. Kenapa Tuhan Yesus menghembusi mereka dengan Roh Kudus? Karena waktu itu Roh Kudus belum dicurahkan. Tuhan hembusi mereka dengan Roh Kudus, dan Tuhan berkata begini, jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Kalau kamu mengatakan dosanya tetap ada, dosanya tetap ada. Dengan kata lain, dibekali, dikasih, dihembusi Roh Kudus, dikasih kuasa dan otoritas dalam pelayanan. Kamu ngomong apa, dosanya diampuni, diampuni. Kalau dosanya tetap ada, tetap ada. Tuhan bekali mereka dengan kuasa dan otoritas dalam pelayanan. Setelah itu, yang ketiga, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan berkata begini, kamu harus menantikan Roh Kudus itu. Amin. Tuhan Yesus berkata dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itulah Pentakosta yang kita sama-sama hari ini merayakan. Dan kita juga merindukan lawatan yang sama. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan disitulah murid-murid Tuhan Yesus mengalami, menerima lawatan Tuhan. Roh Kudus menjamah memenuhkan kehidupan mereka pada Pentakosta itu. Yang setuju katakan amin. Itu pengalaman yang ketiga. Dan setelah itu, setelah dipenuhkan Roh Kudus, setelah Roh Kudus turun, mereka melayani dengan luar biasa, dengan dahsyat. Tetapi apakah Roh Kudus berhenti di situ saja? Lihat di dalam Kisah Rasul 4 ayat 31, ini di ayat yang berbeda. Dikatakan begini, mereka mengalami lagi kepenuhan Roh Kudus. Kisah Rasul 4 ayat 31 berkata begini, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ini siapa yang ada di sini Bapak Ibu kasih? Saya ingin kasih
ayatnya di dalam Kisah Rasul 4 ayat 23 dan kita bisa sama-sama pelajari sendiri. Dikatakan gini, sesudah dilepaskan pergilah siapa Bapak Ibu kasih? Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepada kepala dan tua-tua kepada mereka. Ini yang ada di situ siapa? Petrus, Yohanes. Bukankah mereka sudah mengalami lawatan Roh Kudus waktu Pentakosta? Benar nggak Bapak Ibu kasih? Tapi di dalam kejadian ini Kisah Rasul 4, mereka mengalami lagi, dipenuhkan lagi. Kita perlu dipenuhkan oleh Roh Kudus setiap kali di dalam hidup kita, sama seperti murid-murid Tuhan Yesus. Amin. Sehingga kita diberi kuasa, diberi otoritas sama Tuhan Yesus dalam melayani, dalam menghadapi kehidupan ini. Amin. Kenapa kita butuh itu? Yang pertama kita akan belajar, yaitu di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Kepenuhan Roh Kudus buat hidup kita ini memberikan kuasa untuk hidup kita. Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima, apa Bapak Ibu? Kuasa, katakan kuasa. Kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan menerima kuasa. Amin. Kata kuasa di sini dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani adalah dunamis, yang berarti kuasa, kekuatan, mujizat, keberanian, kemampuan, kekuatan yang melimpah. Pagi hari ini siapa yang rindu Tuhan memenuhkan kembali dengan Roh Kudus, menjamah kita semua yang hadir pagi hari ini. Dan ketika Anda dilawat Tuhan pagi hari ini, harusnya semua ini kita terima. Amin. Kuasa itu, kuasa, kekuatan, mujizat, keberanian, kemampuan, kekuatan yang melimpah-limpah itu kita terima pagi hari ini. Beri tepuk tangan yang meriah buat nama Yesus. Beri tepuk tangan yang lebih meriah buat nama Yesus. Itu yang kita nanti-nantikan. Itu yang Tuhan janjikan dalam hidup kita pagi hari ini. Kamu akan terima kuasa, kekuatan yang baru, mujizat dalam hidup kita pada pagi hari ini. Keberanian, kemampuan, kekuatan yang melimpah-limpah. Kita butuh kuasa Tuhan pagi hari ini. Kita hidup pasti banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak masalah, banyak tekanan. Kadang nggak tahu bagaimana menghadapi kehidupan ini. Kita butuh kuasa dari Tuhan. Amin. Kadang di saat masalah yang pelik, nggak tahu Tuhan bagaimana. Tapi biarlah pagi hari ini ketika Roh Kudus melawat hidup kita, kita boleh terima kuasa dari Tuhan. Kekuatan yang baru, mujizat yang baru terjadi dalam hidup kita. Keberanian, kemampuan, kekuatan yang melimpah. Kita terima pagi hari dalam nama Yesus. Amin Bapak Ibu kasih. Dalam nama Yesus. Kita semua yang menanti-nantikan Tuhan. Roh Kudus pasti akan melawat kita pada pagi hari ini. Ada perbedaan orang yang diurapi Tuhan dengan tidak diurapi Tuhan. Anda melayani pelayan-pelayan Tuhan. Biar Anda melayani bukan hanya keahlian aja. Apa bedanya Anda main musik di sini dengan di kafe kalau hanya keahlian saja? Gak ada bedanya, Bapak Ibu kasih. Benar? Anda kalau nyanyi di sini sama Anda nyanyi di panggung di tempat misalnya di kafe, Anda bisa dengan semua keahlian Anda. Anda mungkin bisa. Tetapi apa yang membedakan ketika Anda melayani di mimbar ini dengan di tempat lain? Yaitu urapan dari Tuhan yang mengalir dalam hidup Anda. Urapan dari Tuhan itu mengalir setiap mungkin musik yang Anda petik, mungkin nyanyian yang Anda nyanyikan, itu pasti bisa memberkati setiap yang datang. Orang bisa merasakan hadirat Tuhan. Yang datang dengan letih lesu bisa mengalami lawatan Tuhan. Jadilah berkat di dalam pelayanan Anda, Bapak Ibu kasih. Maka itu butuh selalu setiap kali mau melayani Tuhan dipenuhkan dengan Roh Kudus di dalam kehidupan Anda. Sehingga pelayanan itu punya dampak dalam kehidupan Anda, dalam kehidupan orang lain. Yang setuju katakan amin. Anda bisa diberi satu
kuasa dalam hidup Anda. Waktu belajar kebenaran firman Tuhan ini, saya merasakan sendiri Bapak Ibu kasih. Suatu kali saya tuh kalau bawain firman Bapak Ibu, saya tuh udah bisa langsung 5 menit lagi khotbah ya. Itu bukan saya banget, istri saya juga tahu. Saya butuh paling enggak doa dulu, tanya Tuhan, Tuhan mau ini khotbah apa. Saya butuh seminggu untuk mempersiapkan mencerna, mempersiapkan firman Tuhan. Sehari sebelum khotbah itu saya banyakan di kamar Bapak Ibu, atau menyendiri lah. Tapi istri saya juga tahu. Belajar lagi yang saya tak persiapin. Pagi sebelum khotbah, jam 4 pagi saya udah bangun, saya belajar lagi. Saya tipenya seperti itu, nggak bisa langsung, besok langsung khotbah. Nggak gitu Bapak Ibu kasih. Dan satu kali, pernah Bapak Ibu mungkin pernah ingat, ini bukan tugas saya yang khotbah, pakai video. Dan satu kali saya sudah mau berangkat ke gereja, kemudian saya diinfo, Pak, LED-nya rusak, nggak bisa nyala. Cuman layarnya cuman berapa aja yang bisa nyala. Saya pikir, waduh, lah ini gimana ini? Semua mata pasti tertuju ke saya kan. Sekurang 5 menit mau berangkat. Saya khotbah apa? Saya nggak tahu apa yang saya lakukan Tuhan. Wong, ini bukan jadwal saya yang khotbah Pak Adi atau Bu Adi, saya lupa waktu itu. Dan multimedia kan nggak mungkin orang cuma dengerin cuman suara aja. Benar nggak Bapak Ibu kasih? Saya cuma doa waktu saya perjalanan nyetir mobil, saya cuma doa, nangis, nyembah sama Tuhan. Saya nggak tahu Tuhan apa yang Tuhan mau katakan, Tuhan katakan. Saya minta Tuhan urapi hidup saya, penuhkan aku dengan Roh Kudus-Mu, sehingga ketika aku melayani, biarlah itu Tuhan aja berbicara. Dan disitulah saya merasakan, bukan dengan kekuatan, tapi ketika Tuhan melawat kehidupan seseorang, Tuhan itu memampukan kita. Dengan hal yang mungkin mustahil, Tuhan itu memampukan kita. Yang setuju katakan amin. Sama juga di dalam kehidupan kita Bapak dikasih. Ada banyak hal yang kita mungkin rasa Tuhan kalau masalahku selesai aku akan kuat. Kalau situasi membaik saya akan lebih tenang. Tapi Tuhan itu menyertai hidup kita dengan kuasa dalam kehidupan kita. Sehingga meskipun kadang kita harus berjalan di tengah badai, Tuhan itu kasih kekuatan, kasih mujizat, kasih penyertaan dalam hidup kita. Itulah kuasa dinamis yang Tuhan berikan buat hidup kita. Yang setuju katakan amin. Dalam keadaan sulit sekalipun, kadang mungkin doa yang belum terjawab, dengan kondisi yang tertekan, Tuhan itu sanggup memberikan jalan keluar buat kita semua. Ya, kuasa itu berbicara apa? Kadang Tuhan akan memberikan sesuatu yang kadang kita tidak pernah pikirkan untuk bagaimana menyelesaikan masalah yang rumit. Tuhan sediakan ketika kita terima dinamis itu dalam kehidupan kita. Amin. Ya, yang kedua, yaitu kepenuhan Roh Kudus mengubah karakter kita. Roh Kudus ketika melawat hidup kita, memenuhkan hidup kita, kita bisa jadi berkat buat orang lain. Amin. Kita bisa jadi berkat buat orang lain. Tetapi Roh Kudus itu juga bisa mengerjakan apa yang ada di dalam hidup kita. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 berkata begini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Buah roh adalah apa Bapak Ibu? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Ketika Roh Kudus menjamah kehidupan saudara, menjamah kehidupan saya, itu bukan hanya terjadi di gereja saja. Amin. Anda bisa nangis nyembah Tuhan, bukan hanya itu saja Bapak Ibu. Tetapi ketika Anda pulang, ketika Anda bekerja, ketika Anda bersosialisasi dengan orang, hidupmu juga Tuhan akan merubah. Tuhan akan proses hidup Anda.
sehingga kita boleh menghasilkan buah roh dalam kehidupan kita. Amin. Kita bisa punya kasih, kita bisa punya sukacita. Kalau hari-hari ini Anda tidak punya damai sejahtera dalam hidup Anda, ketika Roh Kudus menjamah, Anda akan punya damai sejahtera. Dulu Anda tidak bisa coba sabar selalu meledak lagi, sabar meledak lagi. Tetapi ketika Roh Kudus itu hadir melawat hidup Anda, Tuhan akan kasih kesabaran yang baru dalam hidup kita. Amin. Tuhan bisa kasih kesetiaan. Mungkin hari-hari ini mungkin pasangan Anda nggak tahu apa yang Anda telah berbuat. Tetapi ketika Tuhan melawat, ada buah roh yang akan mengalir dalam kehidupan Anda. Anda bisa punya kesetiaan di dalam pasangan hidup Anda. Beri tepuk tangan yang meriah buat nama Tuhan. Anda bisa dikasih kelemah lembutan. Mungkin kata-katamu selalu pedas, selalu kasar sama pasangan Anda. Tuhan bisa kasih kelemah lembutan. Dan biarlah itu Tuhan berkata, ketika kita boleh terima kuasa, kita boleh jadi saksinya Kristus dalam kehidupan kita. Amin. Anda bisa ngomong, Anda bisa berkata aku dilawat Roh Kudus, tapi kalau hidupmu tidak berubah, itu bohong. Benar Bapak Ibu? Kalau hidupmu sama saja, itu bohong. Dan justru itulah kita butuh dilawat oleh Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus yang membentuk hidup kita, yang memurnikan hidup kita, yang mengubah karakter kita. Tidak mudah untuk mengubah karakter seseorang. Hanya Tuhan yang sanggup untuk mengubah kehidupan kita. Saya mengundang pemusik untuk maju ke depan. Hidup kita ini seperti handphone, Bapak Ibu kasih. Handphone itu punya koneksi, namanya internet. Benar? Handphone bisa secanggih apapun, tapi nggak ada internetnya, sama aja bohong hari-hari ini. Benar, anak-anak muda yang generasi Gen Z, Gen Alpha. Anda punya aplikasi apapun kalau nggak bisa online, sama aja. Bahkan sekarang saya nggak nge-save di USB lagi atau semuanya Anda bisa save di cloud, Bapak Ibu. Tapi kalau nggak ada internetnya, nggak ada gunanya. Anda mau cari jalan, pakai Google Map, nggak pakai, ya mungkin bisa di-download sih, tapi ya luar biasa keselnya. Kalau nggak pakai internet, Anda bisa nyasar dalam kehidupan kita ini. Benar nggak? Kalau Anda mau WhatsApp nggak punya internet, mau kontak sama siapa? Anda mau update status Anda, mau cari informasi, kalau nggak ada internet, nggak ada bisa dapat informasi. Benar nggak Bapak Ibu kasih? Kita butuh terhubung dengan sesuatu dalam hidup kita. Dan kita butuh terhubung dengan Tuhan pada pagi hari ini. Hanya Tuhan yang mampu membuat kita tetap kuat di tengah badai. Kalau kita terus terhubung dengan Tuhan pagi hari ini. Lihat Petrus hidupnya diubahkan. Anda bisa mungkin berbahasa roh, tetapi kalau kelakuan Anda tidak berubah, dulu mungkin Anda pernah dilawat Roh Kudus, tetapi mungkin hari ini Anda nggak perlu lagi. Untuk itulah biarlah Tuhan Yesus yang menjamah kehidupan kita pagi hari ini. Amin, Bapak Ibu kasih. Untuk Roh Kudus menjamah hidup kita, kita butuh datang pada Tuhan pagi hari ini dengan kerendahan hati. Bagaimana sesuatu itu bisa mengalir kehidupan kita kalau kita tidak punya kerendahan hati di depan Tuhan. Bagaimana sesuatu bisa mengalir kalau kita tidak haus dan lapar. Butuh Tuhan, aku kering Tuhan Yesus, hidupku kering. Anda bisa mungkin melayani Tuhan dengan kehebatan kita, tapi kalau gitu terus kita bisa capek, kita bisa lelah. Justru kita butuh Roh Kudus menjamah kehidupan kita pada pagi hari ini. Anda butuh kehausan. Pagi hari ini datanglah Tuhan dengan kehausan akan lawatan Tuhan pagi hari ini. Dan rendahkan kehidupan kita pagi hari ini di hadapan Tuhan. Oh terima kasih Tuhan Yesus, mari saya ajak Bapak itu berdiri.